Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ekananda. Dengan ini saya telah menyelesaikan tesis saya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi para pihak terhadap akta pengikatan jual beli tanah yang dibatalkan oleh pengadilan. Di sini studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2989/PDT/2015. Saya lahir di Jambi pada tanggal 10 Maret 1997 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari ayahanda Suntoko SPD dan ibunda Miskini SHMH. Pada tahun 2006 tamat sekolah dasar di SD YKPP dan setelah itu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama SMP Negeri 8 Kota Jambi selama 3 tahun. Pada tahun 2012 masuk ke SMA Negeri 2 Kota Jambi dan menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Jambi, Fakultas Hukum. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan program studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi. Dengan ini saya telah memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Adapun latar belakang yang saya ambil di sini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut ada 3 dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum dalam penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Di sini dapat dilihat dari kasus yang saya ambil, hubungan hukum yang dilakukan oleh almarhum Nurbaya dan Usman Firmansyah selaku penjual dan pembeli dalam objek yang dibuat dalam akta pengikatan jual beli ialah sebidang tanah seluas lebih kurang 5.000 meter persegi yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Rukun Tetangga nomor 2, Rukun Warga nomor 1, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dengan bukti hak surat pernyataan penguasaan untuk bidang tanah sporadik tertanggal 28 Mei 2009 yang diketahui oleh Lurah Palmerah. Dengan tanah tersebut mendaftarkan haknya kepada instansi yang berwenang berupa sertifikat tanah, tanah mentah, serta pembayaran atas jual beli tanah yang dilakukan secara bertahap belum lunas. PJB ini terjadi dengan harga Rp120 juta per 100 meter persegi atau per tubuh dengan luas tanah lebih kurang 5.000 meter persegi berjumlah 6 miliar. Peristiwa hukum yang terjadi akibat adanya PJB yang dilakukan oleh almarhum Nurbaya dan Usman Firmansyah di tahun yang sama, ada pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut dimiliki olehnya, yaitu Tanah Benang, sehingga permasalahan mereka masuk ke ranah pengadilan. Maka notaris merasa pengikatan jual beli ini tidak bisa dilanjutkan karena objeknya lagi dalam proses sengketa di pengadilan, memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Yang kedua, pengikatan jual beli adalah kesepakatan antara penjual untuk menjual properti miliknya kepada pembeli yang dibuat dengan akta notaris. PJB bisa dibuat karena alasan tertentu seperti belum lunasnya pembayaran harga jual beli dan belum dibayarkannya pajak-pajak yang timbul karena jual beli tersebut. Tapi di sini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama teori perjanjian, yang kedua teori kepastian hukum, yang ketiga teori penyelesaian sengketa. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji memproses penyelesaian
ini ya, putusan Mahkamah Agung, bukan putusan pengadilan ya. Jadi judulnya perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta pengikatan jual beli tanah yang dibacakan Mahkamah Agung. Tidak perlu pembatalan, kan? Tapi menurut saya entah itu dapat dibacakan atau belum, kedua-duanya harus ada putusan yang matang. Kan saya setuju sekali mungkin redaksinya saya mengadilikan saja, tidak perlukan kata pembatalan, karena intinya kan Eka melihat pembatalan akta pengikatan jual beli tanah oleh Mahkamah Agung. Yang ini tuliskan di sini dimaksud Eka melihat substansi hukumnya dari segi substansi hukum. Kalau pertama itu kedudukan Mahkamah Agung, tapi kalau haruslah dibuat apa dasar pertimbangan hakim. Yang pertama tadi itu berkata menjadi objek sengketa ya. Itu kamu analisisnya berdasarkan pasal 1320. Ada masukan dari saya. Terus itu di abstrak juga langsung saja Mbak Ulan, lebih ke fokus. Jadi dalam artian lebih ke tepat sasaran ya. Saya melihat ini masih belum tepat sasaran. Dan ini juga mungkin bahasa Inggrisnya juga kalau bisa minta tolong tuh ada Swan Translator ya Mbak Ulan. Jadi jangan dikopas langsung dari Google untuk terjemahan abstrak bahasa Inggrisnya. Dari segi metodologi tata cara penulisan sama isinya, saya akan sampaikan dari segi tata cara penulisan. Harus jelas ada yang namanya penulis terlebih dahulu gitu ya, penelitian terlebih dahulu. Nah ini di level S2 paling tidak ada 5, misalnya 5 penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh siapa, terus apa bedanya dengan penelitian mati. Saya ini selaku penjual nih, penjual tanah ya, penjual tanah, membawa membeli tanah saya. Nah, datang ke Iki selaku seorang notaris. Nah, bagaimana prosesnya? Meriksa dokumen-dokumen para pihak, apakah itu benar dia yang berhadapan dengan saya selaku notaris, dan dokumen-dokumen pertanahan, terus objek letaknya di mana, luasnya berapa, itu harus jelas. Baru nanti kesepakatan para pihak, pembayaran di awal berapa sampai waktu pembayaran itu lunas, baru ini kesepakatan partai udah lunas, baru melakukan akta jual beli nikah, karena proses yang pendahuluan tadi sudah terpenuhi, baru terbitlah akta jual beli. Saran ya dulu oleh Ibu Mustika, pembatalan akta jual beli atas tanah oleh Mahkamah Agung terhadap kasus kasus perkara nomor 2829/PDD/2015. Adalah pihak yang mengklaim, si tanah pertimbangan mengklaim bahwa